Kami dari Politeknik Statistika STIS. Nah, jadi kebetulan kami berdua memenangkan juara 1 di Dada tahun 2019. Nah, penasaran kan kita ngapain aja kemarin? Kebetulan di lomba kemarin kami melakukan analisis pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui indikasi korupsi ataupun potensi korupsi di seluruh kementerian, lembaga ataupun pemerintah daerah dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, setelah kami melakukan analisis dengan frequent pattern analysis atau assessment rule serta decision tree, kami menemukan beberapa indikasi ataupun potensi terjadinya korupsi di pengadaan barang dan jasa. Jadi gampangnya, association rule atau frequent pattern mining adalah algoritma yang digunakan oleh toko online atau e-commerce yang digunakan untuk merekomendasikan kita untuk berbelanja. Misal contoh, kita awalnya membeli HP, lalu direkomendasikan oleh toko online, belilah casing HP. Nah, hal itu yang akan kami gunakan dalam mengetahui hubungan antar perusahaan pemenang tender di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi misalkan perusahaan A menang tender, di waktu yang sama, di kategori tender yang sama, perusahaan B otomatis menang. Nah, seperti itu. Jadi kami menemukan 37 kasus yang seperti itu. Lalu korupsinya di mana? Korupsi atau kecurangannya terjadi di perusahaan itu sendiri. Jadi diduga kedua perusahaan tersebut berkongsi atau bersekongkol, atau bahkan pemilik kedua perusahaan itu adalah satu orang. Nah, kalau yang terjadi adalah hubungan bisnis biasa, gak masalah. Cuma kalau terjadi persekongkolan, nah otomatis itu korupsi. Misalkan perusahaan A menang di tender gorong-gorong, pengadaan gorong-gorong, dan perusahaan B menang tender di pengadaan trotoar. Nah, tentu kan dua pekerjaan itu adalah hal yang sepaket atau berkaitan. Nah, harusnya kan bisa dikerjakan oleh satu perusahaan saja. Nah, ini malah dua. Nah, itu adalah kecurigaan kami. Nah, kemudian untuk mendeteksi fraud, kami menggunakan decision tree dengan beberapa kriteria. Salah satunya adalah durasi pengerjaan proyek yang relatif cepat. Yang kedua, menggunakan waktu eksekusi yang dilakukan atau dilaksanakan di akhir tahun, di kuartal 3, kuartal 4, ataupun di semester 2. Dan yang terakhir, menggunakan nilai pagu yang dengan anggaran fantastis dibandingkan dengan proyek lain. Nah, kriteria tersebut kami dasarkan atas 5 kriteria monitoring yang ada di Open Tender. Nah, dari klasifikasi Open Tender, pengklasifikasian decision tree tersebut, kami dapat melihat potensi curang dan dalam pengadaan barang dan jasa di proyek-proyek maupun di perusahaan. Nah, jadi Mas, ada saran atau ada pesan? Ya ada sih. Ya buat koruptor, hati-hati ya. Kami sikat nanti pakai kata sains segala macam-macam. Jadi apa? Kita suruh buat pesan-kesan. Ya udah. Apa sih pesan-kesan? Pesan gue ya, intinya dari awalnya story gak jelas, akhirnya diajak amar ikut lomba, ya kaget aja begitu datang di ruangan, mau dia kasih makan, padahal lomba itu gratis. Makanya enak-enak ya. Terus ya udah, kami emang hanya bisa menerapkan apa yang kami dapatkan di kampus, kami terapkan di analisis. Harus itu ya, nggak nyangkanya itu kami bisa juara gitu. Padahal kami karena heterogen di dalam situ, ya udah mungkin banyak yang lebih expert gitu. Jadi nggak nyangka kami bisa juara gitu. Ya mungkin setelah kita masuk di sana, itu lihat audiensnya, itu kami coba bertanya kepada beberapa tim gitu kan,
dari Kementerian Pertahanan, dari startup orang pintar, dan juga mungkin expert di bidang pengadaan, sedangkan kami cuma mahasiswa gitu. Jadi kita juga gak nyangka kalau bisa juara 1 gitu. Dan masalah datanya juga ya, sebenarnya kami sangat apresiasi untuk panitia LKPP, ICW, dan KPK karena telah membuka data pengadaan, dan itu datanya besar sekali. Jadi kami belum pernah mengolah data yang sebesar itu. Dan juga apa ya, di sana kami juga malah takjub sendiri, oh ternyata pengadaan itu seperti ini gitu. Potensi korupsinya di sini. Nah tentunya nanti itu sangat berguna bagi kami, ilmu yang sangat berguna, karena kan ini kan sekolah kedinasan kan, ikatan dinas yang insya Allah ketika lulus kita jadi PNS. Nah ketika nanti kami jadi PNS, kita jadi tahu, oh pengadaan itu seperti ini, jadi kita bisa lah nggak terhindar, salah nggak terhindar. Jadi kita bisa terhindar dari korupsi di pengadaan, dan juga nanti ya kita bisa saling mengingatkan, oh di sini nggak boleh, di sini nggak boleh, seperti itu. Yang lain itu pesannya mungkin tambahannya adalah buat pesan. Jadi dari analisis yang kami lakukan, semoga bisa menjadikan dasar untuk pengadaan yang lebih baik seperti itu. Iya, kalau bisa ya hasil yang kami ajukan di lomba kemarin diimplementasikan ke seluruh sistem yang ada agar Indonesia bisa bebas dari korupsi, terutama di pengadaan. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.